Annyeonghaseyo! Chapter 99 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Ronde ke-11, di mana Simo Heiha dan Loki sudah memasuki arena pertarungan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, benda yang muncul tiba-tiba di arena itu adalah monitor raksasa. Kita pun diperlihatkan, Heimdall muncul dengan mengenakan pakaian tebal dan menaiki elang raksasa. Heimdall pun berbicara, 5 kemenangan bagi dewa dan 5 kemenangan bagi umat manusia. Maju mundur permainan yang mirip seperti jungkat-jungkit yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Hanya tersisa 3 pertarungan lagi. Ronde ke-11 pertempuran antara dewa versus umat manusia akhirnya tiba. Apakah ini skakmat bagi kita? Apakah kita diambang kehancuran? Manusia yang telah diberi kepercayaan dengan tanggung jawab sebesar itu adalah pria ini. Kita pun diperlihatkan anjing milik Simo Heiha yang berjalan mengikuti langkah kaki tuannya. Pada perang musim dingin di tahun 1939, Uni Soviet memulai invasinya ke Finlandia. Pada saat itu, seorang petani mengambil senjatanya dengan tenang. Dia menghadapi para penyerbu yang telah menyerbu hutan dan bumi mereka yang indah. Tanah airnya adalah Finlandia. Bersama hutan dan tanahnya yang indah, dia menghadapi para penyerbu itu dengan membara. Dia telah menghentikan invasi 1 juta tentara Soviet dengan peluru dan rasa takut. Di garis pertahanan Sungai Kola, angkatan pertahanan yang hanya terdiri dari 32 anggota berhasil mengalahkan 4.000 tentara Soviet. Tingkat akurasinya 100%. Yang artinya dia selalu berhasil. Target apapun yang ditangkap oleh alat bidik besi itu pasti akan kalah. Dia seorang diri mampu menumpahkan darah sebanyak 542 orang saat cuaca bersalju. Penembak jitu terkuat dalam sejarah umat manusia. Mereka memanggilnya White Death, Simo Heiha. Kita pun diperlihatkan Simo Heiha yang berada di atas bukit lalu meminta anjingnya untuk menunggu di situ karena dia akan kembali sebentar lagi. Simo Heiha pun berjalan memasuki sebuah tempat di mana para penonton dewa mempertanyakan tempat apa itu? Di belahan bumi mana salju itu turun? Berbeda dengan para penonton manusia yang tersanjung karena pernah melihat tempat itu sebelumnya. Hutan birch yang indah itu, tanah air mereka, hutan Finlandia. Heimdall pun melanjutkan penjelasannya bahwa arena untuk ronde ke-11 akan menampilkan arena terbuka pertama dalam sejarah Ragnarok. Di arena itu, dunia terpisah dan sepenuhnya kebal terhadap pengaruh luar. Bahkan, cuacanya selalu berubah. Arena ini telah diciptakan kembali dengan sempurna oleh kekuatan para dewa. Lebih jauh lagi, rincian pertempuran itu ditangkap oleh kamera mata burung. Mikrofon presisi tinggi menangkap suara hewan dengan cara yang realistis. Semua pertarungan di arena luar akan disiarkan di layar multivisi besar yang tersedia di arena utama. Dan petarung yang meminta arena pertempuran seperti ini adalah bukan Simo Heiha, melainkan petarung ke-11 dari pihak dewa. Tiba-tiba, para penonton umat manusia terkejut dengan suara musik dari lagu Ride of the Valkyries dari Richard Wagner. Heimdall melanjutkan bahwa dewa yang paling jahat dan licik di antara para dewa Nordik, dia menipu para dewa. Dia merayu mereka. Dia juga mengkhianati mereka. Apa yang dia inginkan hanyalah kekacauan dan hanya akan membawa kehancuran dunia. Dengan iringan musik, kita pun diperlihatkan Loki dengan jubahnya mulai turun dari langit dan mendarat di arena pertarungan. Badut misterius yang dipenuhi dengan teka-teki
dan bisa merubah wujudnya. Dia akhirnya menunjukkan dirinya dan melangkah ke arena panggung pertarungan. Aphrodite tampak memuji kemunculan Loki dengan tariannya yang menarik. Sementara Shiva bersyukur karena dia tidak punya selera menari yang sama dengan Loki. Inilah dia, dewa kelicikan yang paling mengerikan di antara para dewa, Loki! Brunhilde yang menyaksikan kemunculan Loki dari layar proyeksi raksasa pun tidak berkomentar apapun selain memanggil nama Tuan Loki. Namun dari penonton di pihak dewa, Loki yang akhirnya muncul juga tidak disambut dengan baik seperti dewa-dewa sebelumnya. Loki dianggap memiliki aura yang tidak tahu malu. Mereka penasaran bagaimana akhir hidup dari manusia yang menjadi lawan Loki nanti. Kita juga diperlihatkan dewa perdamaian Forseti dari Nordik. Dia tampak berdoa dengan sungguh-sungguh karena kalau Loki bertarung, bencana pasti akan terjadi lagi. Betapa menakutkannya. Beralih ke ruang VIP lain, Ares mempertanyakan apa yang dipikirkan Loki saat ini. Kenapa dia dengan sengaja memilih arena bertarung yang dikuasai oleh musuh? Hermes pun berbicara bahwa menurutnya pasti Loki memiliki semacam rencana di balik itu semua karena Loki tidak akan melakukan sesuatu yang merugikannya. Ares berkomentar, seperti biasa, Loki adalah orang yang sangat aneh. Zeus pun membenarkannya. Zeus menjelaskan bahwa kekuatan Loki itu berbeda dengan yang lain. Bahkan, jika kekuatan tempur musuh jauh di atas dan melampaui Loki, untuk beberapa alasan, dialah yang terakhir yang tetap berdiri di arena. Ares mempertanyakan, apakah selalu yang tetap berdiri di akhir? Zeus membenarkannya, membuat dewa badut kita terkejut minasan. Zeus memperjelas, jika Thor adalah prajurit tertinggi di antara para dewa Nordik, maka Loki adalah pembunuh tanpa wajah. Brunhilde lalu tertunduk dan menyebut nama Loki. Tapi dia baru mempertanyakan keberadaan gol yang entah di mana. Padahal pertarungan sudah mau dimulai. Beralih ke suatu tempat di dalam arena pertarungan, terlihat Simo Heiha mulai menarik pelatuk senapannya untuk bersiap memantau pergerakan musuhnya. Namun, Simo Heiha yang menatap Loki dari kekeran senapannya justru melihat Loki yang memegangi pengeras suara sambil tersenyum. Loki berbicara, apakah Simo Heiha mengingat bahwa tempat ini mirip seperti neraka yang pernah Simo alami? Tapi jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Kita pun diperlihatkan kabut hitam mulai keluar dari tangan Loki dan menutupi tubuhnya. Baik Heimdall, Simo Heiha, dan seluruh penonton dikejutkan dengan kabut hitam tebal yang menelan Loki itu. Namun, suatu entitas lain lalu muncul dari balik kabut hitam tebal itu. Dan siapa sangka entitas itu adalah dewa-dewa terkuat berjumlah 3 sekaligus, yaitu Thor, Odin, dan Hercules. Sontak, Brunhilde, Zeus, Hermes, Ares, Jack the Ripper, dan seluruh penonton yang ada sangat terkejut melihat ketiga dewa kuat yang dimunculkan oleh Loki. Kemudian Loki berbicara bahwa dia merasa kasihan pada Simo Heiha. Loki masih belum boleh mati. Itu sebabnya Simo Heiha lah yang akan mati. Brunhilde hanya terdiam menyaksikannya. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana ketiga dewa terkuat ini secara cepat mulai mendekati musuh Loki, yaitu Simo Heiha. Tertulis pada panel akhir, 3 dewa tiba-tiba muncul dan mendekati White Death. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, wajar dong Jack the Ripper sangat terkejut kalau Hercules sebagai lawannya kini hidup kembali. Apakah perwujudan dewa itu sungguhan minasan? Atau hanyalah boneka buatan Loki seperti boneka Brunhilde yang berada di kamar Loki?
Brunhilde juga terlihat plonga-plongo ya. Apakah Brunhilde tidak mengetahui kekuatan Loki yang sesungguhnya? Jadi, blunder lagi. Oh iya, sayang sekali pada chapter kali ini, Gold, Siegfried, dan Nostradamus sama sekali tidak dimunculkan ya minasan. Kita juga masih belum mengetahui mengapa Gold dianggap sebagai kunci penentu untuk bisa membantu Siegfried. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.